Program acara Lensa Dispusip Kabupaten Tanah Laut pada edisi volume ke-11 hari ini dengan tema terbarunya. Dan kita sudah hadir bersama di sini ada 3 narasumber hebat yang sudah datang langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Dan sebelumnya rekan dengar kami informasikan bahwa siaran hari ini dapat Anda saksikan langsung di live Facebook kami LPPR Radio Tuntung Pandang FM, dan Anda juga dapat mendengarkan melalui streaming kami di tpfm.tanahlautcup.go.id, dan juga Anda nantinya bisa menyaksikan siaran rekam ulang kami di YouTube LPPR Radio Tuntung Pandang FM. Nah, dengar kita sapa dulu untuk narasumber yang sudah berhadir pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Samsuri, Bapak Kabid Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang selanjutnya ada Ibu Rahma, Pustakawan Ahli Pertama dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Ibu. Pagi. Pagi. Dan untuk Bapak yang selanjutnya ini ada Bapak Sahiraji, Pustakawan Ahli Muda dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ya rekan dengar, alhamdulillah kita sudah hadir bersama 3 narasumber yang akan membahas temanya hari ini adalah tentang pustakawan, penjaga pengetahuan, penggerak literasi tanah laut. Nah, mungkin di perjumpaan awal kita hari ini kita awali dari Bapak Samsuri, Bapak Kabid Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Kabupaten Tanah Laut. Ya Bapak, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk yang pertama dari pustakawan di Dispusip Kabupaten Tanah Laut ini bagaimana Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pustakaan Kabupaten Tanah Laut, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan untuk peran strategisnya kami ada program-program pembudayaan gemar membaca. Nah, kemarin juga kami ada kunjungan ke Bati-Bati. Ya. Wah, luar biasa sambutannya, Iya. sangat meriah sekali. Itu kemana Bapak? Ke sekolah atau ke mana? Ke sekolah, ke MIN. Oh, ke MIN di Bati-Bati. Iya. Siap. Mungkin itu saja. Oh, itu kegiatan terbarunya begitu ya dari Iya. pustakawan ke Mungkin, Bati-Bati. iya, karena saya baru 2 minggu, Iya. 3 mingguan lah sudah baru menjabat. Iya, di siap. Dispusip ini, Bu. Pemain baru ya Pak ya? Iya. Siap. Jadi untuk pakar-pakarnya ada Ibu Rahma, Pak Raji, ini mungkin bisa menambahkan, iya, secara detailnya. Itu saja. Siap. Ibu, terima kasih. Iya, ya kita sudah dapat info dari Bapak Samsuri bahwa dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut kegiatan terakhirnya ada di Bati-Bati dan sudah mendapatkan sambutan yang meriah dari MIN-nya ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke Ibu Rahma, ini selaku pustakawan ahli di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Ya. Untuk di Dispusip Kabupaten Tanah Laut, apa sih Bu tugas hariannya? Mungkin bisa digambarkan pustakawan ini apa aja gitu kerja. Oke, baik, terima kasih ya Mbak ya. Selamat pagi buat rekan dengar. Di sini saya mau menjelaskan bahwa pustakawan itu di Dinas Perpustakaan memiliki banyak peran. Di antaranya melayani pemustaka, kemudian mengelola koleksi. Jadi koleksi itu sebelum dilayankan, sebelum diberikan kepada masyarakat untuk dibaca, nah koleksi itu terlebih dahulu dikelola dulu. Jadi pustakawan itu bisa menentukan dulu ini bukunya layak atau tidak untuk dibaca oleh masyarakat. Jadi kita ada semacam apa itu namanya, dipilah dulu lah, pemilahan dulu bukunya. Pemilahan buku, apakah ini buku ini layak atau tidak, apakah ini
bagus untuk anak-anak, apakah ini masuk kategori dewasa atau anak-anak. Kemudian diklasifikasikan juga. Jadi buku itu apakah ini masuk kelas umum, kelas agama, atau kelas teknologi dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam ilmu perpustakaan itu ada 10 klasifikasi. Ada 10 ya Bu ya? Iya betul. Jadi pustakawan itu, buku itu datang tidak serta-merta langsung disajikan, namun kita kelola dulu, kita tentukan klasifikasinya. Nah kemudian setelah ditentukan klasifikasinya, nanti ada yang namanya disampul, agar buku yang disajikan itu tidak cepat rusak. Nah selain itu pustakawan juga berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Jadi pustakawan juga ikut andil terjun langsung ke masyarakat melalui kegiatan perpustakaan keliling. Kemudian juga sering ke sekolah-sekolah, bisa juga melalui lewat mendongeng, kegiatan mendongeng. Kebetulan di situ juga saya di perpustakaan itu saya yang sering mendongeng, Mbak. Begitu. Iya. Jadi saya yang biasanya turun ke sekolah-sekolah, atau kadang juga dari sekolah yang datang ke perpustakaan. Jadi ada beberapa sekolah misalnya TK atau SD. Jadi kami berikan layanan untuk meningkatkan atau merangsang literasi anak-anak. Jadi kita berikan cerita dulu supaya anak itu tertarik dari cerita yang kita bawakan. Mudah-mudahan anak itu tertarik untuk membaca berikutnya, seperti itu. Jadi cara memancing awalnya adalah dengan dari membaca, dari bercerita dulu, dari bercerita. Jadi kenapa saya terapkan itu? Karena sebelum saya memberikan kepada masyarakat, menyajikan cerita kepada masyarakat, itu sebelumnya saya mengaplikasikan itu kepada keluarga saya. Oh begitu. Iya, jadi kepada anak-anak saya sebelum mereka tidur saya sering ceritakan. Jadi mereka ketagihan tuh. Jadi setiap kalau mau tidur tidak ada saya pas saya lagi tugas dinas luar kan, atau dia menagih kepada ayahnya. Biasanya ibu cerita, ayah dong sekarang lagi yang cerita. Kemudian keesokan harinya beberapa hari kemudian kami tes apakah ingat gitu atau tidak dengan apa yang kami ceritakan. Ternyata anak itu mudah menangkap. Iya. Jadi anak-anak itu sebelum tidur sebaiknya dari orang tua itu bacakan buku. Jadi berarti sudah valid begitu ya hasilnya. Iya. Karena sudah ada percobaannya di rumah. Nah, kemudian dari situ saya aplikasikan ke dinas perpustakaan itu bahwa setiap ada kunjungan anak-anak itu kan happy. Jadi anak-anak tuh kalau happy otomatis penangkapannya tuh cepat. Beda kalau sama kita yang sudah dewasa, kebanyakan yang dipikir. Iya, banyak masalah, banyak yang dipikir. Jadi apa yang disajikan sama orang itu terkadang sering lupa, itu terutama saya sendiri ya, Bu ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu kan happy orangnya. Jadi kalau orang tuh happy, cepat penangkapannya. Jadi dibuat senang dulu anak-anaknya, kemudian distimulus dengan dongeng, sehingga akhirnya bisa mengingat apa-apa aja pesannya yang disampaikan. Iya, gitu, betul. Ya. Tadi tertarik dengan klasifikasi dari pustakawan ya tadi Ibu. Itu ada berapa? Ada 10? Ada 10 kelas. Apakah boleh disampaikan itu ada apa aja? Jadi 10 kelas itu pertama ada kelas karya umum, karya filsafat, kemudian agama, bahasa, sastra, teknologi, terapan, sejarah, ya itu ada 10. Ada 10 macam iya, itu. Ada yang 10. Yang paling top 10. Nah, kalau nomor 1 2 3 begitu ya, yang paling top, yang paling disukai masyarakat Tanah Laut ini kelas sastra, novel. Jadi novel itu kami karena masyarakat Tanah Laut ini gemar mencari novel, jadi novel-novel itu sering kami perbarui. Jadi di mana ada novel terbaru, insya Allah kami kejar, kami update juga tuh koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, selain
novel juga Mbak, ada buku agama. Nah, alhamdulillah masyarakat Tanah Laut ini mayoritas kan orang beragama Islam. Jadi kebanyakan banyak juga pondok-pondok pesantren. Jadi anak-anak pondok pesantren itu sering terutama kayak pondok pesantren yang dekat di sekitar kita ini kan biasanya bila hari Jumat ini waktu kunjungan. Nah, mereka itu diberikan waktu luang untuk datang atau keluar dari pondoknya, tapi diberi jangka waktu. Nah, mereka itu memanfaatkan untuk datang ke perpustakaan. Saya salut sekali loh, nggih. Jadi mereka itu datang ke perpustakaan. Saya tanya, dari mana nak? Dari pondok, katanya. Iya. Terus mereka tuh cari buku-buku yang memang kata mereka ini Bu satu-satunya hiburan kami, karena kami di pondok itu tidak boleh menggunakan HP katanya. Jadi hiburan kami itu buku. Iya. Jadi mereka sering datang terus pinjam beberapa buku kan. Nah, juga informasi juga bagi masyarakat Tanah Laut, perpustakaan kita ini melayani masyarakat untuk meminjam buku itu maksimal 2. Jadi anak-anak pondok tuh kadang menawar, kok cuma 2? Iya, maunya lebih. Kadang 2 itu sehari aja sudah habis Bu, katanya gitu. Karena mereka sudah candu. Ya, memang sebenarnya membaca itu harus kita paksa. Kalau dari kita tidak memaksa, maka kita tidak tahu betapa nikmatnya itu membaca. Iya, sudah ada kata-katanya ini. Iya. Betapa memang kalau sudah hobinya itu akan jadi cepat gitu ya Bu, dikerjakannya lebih mudah. Ya, luar biasa sekali kita mendengar cerita dari Bu Rama bahwa pustakawan di Kabupaten Tanah Laut ternyata memang minatnya tadi ada di fiksi, karya novel, dan juga karena masyarakatnya religius, itu cukup tinggi juga di bacaan yang religius. Baik, kita selanjutnya ke Bapak Sairaji. Ini Bapak boleh disampaikan lagi kalau dari sudut pandang Bapak bagaimana menghadapi zaman digital di Disposip Kabupaten Tanah Laut untuk pustakawan. Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Tuntung Pandang yang berbahagia di Jumat yang penuh berkah ini. Kita hadir Lensa Disposip untuk memberikan wawasan tentang literasi di Kabupaten Tanah Laut yang kita cintai ini. Jadi menghadapi era di zaman digital, kita berusaha perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan digital yang responsif terhadap kebutuhan pengguna yang semakin melek teknologi. Jadi beberapa langkah yang bisa kita lakukan antara lain optimalisasi, otomatisasi perpustakaan, pengembangan koleksi digital, peningkatan keterampilan pustakawan, dan penyediaan fasilitas yang mendukung akses digital. Nah, pertanyaan Mbak tadi sangat luar biasa mengenai pustakawan kita, dan kita pun sering ada kegiatan BIMTEK tentang peningkatan kapasitas pustakawan, yang mana dinas provinsi pun juga giat-giatnya untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan, yang mana tuntutan sekarang digitalisasi yang sangat luar biasa. Akhirnya kalau tidak didukung dengan SDM yang berkualitas akan menjadikan untuk pembaca atau pustakawan kemungkinan agak tertinggal. Jadi sampai saat ini Dinas Perpustakaan sering melakukan kegiatan bisa melewati Zoom untuk menambah pengetahuan tentang maraknya buku-buku digital yang bisa diakses oleh masyarakat, oleh peserta didik. Dan kita pun di Tanah Laut ini ada namanya IPI, Mbak. Apa itu Bapak? Ikatan Pustakawan Indonesia. Singkatannya IPI. IPI ya, itu yang sering kita bisa ada diskusi untuk bagaimana menghadapi tantangan di era digital ini, tetap
buku konvensional itu menjadi favorit untuk masyarakat peserta didik untuk membaca. Oh, ini kalau bentuknya dari teknologi itu bentuknya apa sih Pak kalau dalam di Dispusip Kabupaten Tanah Laut? Jadi kita ada e-Dispusip, Bu. Ada buku e-book yang mana masyarakat pengunjung bisa mengakses untuk meminjam buku e-book itu, dan juga bisa nge-link ke e-Pusnas. Oh, dari Pusnas. Banyak koleksi buku digital yang bisa dibaca oleh masyarakat, oleh peserta didik yang ingin menambah wawasan, menambah bacaannya di e-book tadi. Oke, berarti ada produk di Dispusip Kabupaten Tanah Laut itu ada produk buku fisik dan juga sudah ada produk e-booknya. Betul. Apakah jumlahnya sama atau berbeda atau bagaimana Pak? Atau jumlahnya banyak yang berbentuk buku konvensional. Lebih banyak yang buku ya. Ya. Daripada yang e-book. Betul. Iya, tapi akan selanjutnya akan bertambah terus atau bagaimana? Akan bertambah terus, Bu. Kita melihat peminat kan. Jadi otomatis kita sekarang akan menambah, mungkin ada nanti pojok baca, mungkin di tempat-tempat umum akan kita siapkan itu. Jadi tinggal masyarakat punya HP barcode langsung bisa memilih koleksi buku yang ada di etalase nanti di e-book buku digital tadi. Oh, berarti ini pustakawannya harus datang, peminjam bukunya harus datang ke Dispusip atau bisa membaca dari mana untuk e-booknya ini Pak? Bisa datang atau menjadi anggota dulu. Oh, anggota dulu ya. Anggota. Tapi kalau yang nanti akan kita programkan itu cuma pakai HP saja. Nanti kita letakkan di tempat yang strategis, tinggal scan barcode. Dari jarak 100-200 meter mencari posisi yang nyaman, tetap bisa mengakses. Tapi harus di sekitaran Dispusip juga. Tergantung nanti posisi untuk barcode-nya. Ya, kita letakkan misalnya di taman. Bisa di public space juga, di ruang terbuka juga gitu ya. Oh iya. Jadi itu nanti programnya dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut, rekan dengar, untuk dari produk buku fisik, kemudian juga nanti sudah ada produk-produk e-booknya juga. Betul, untuk minatnya dari produk buku e-book bagaimana Bapak untuk di Kabupaten Tanah Laut ini? Kalau minat, alhamdulillah sampai saat ini bisa dikatakan lumayan ya untuk mengakses buku digital tadi. Siapakah orang tersebut Pak? Apakah dari kalangan anak-anak atau remaja, mahasiswa atau orang tua begitu? Dari minatnya sendiri. Bervariasi. Berarti semuanya ada begitu ya. Betul, sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Baik, kita sudah mendengarkan dari Bapak Sairaji bagaimana tadi kondisi teknologi yang ada di Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Kemudian juga kita sudah mendengar dari Ibu Rama bagaimana minat dari pustakawan di Kabupaten Tanah Laut juga. Kita kembali ke Bapak Syamsuddin. Bapak Syamsuri ya, maaf. Bapak, untuk tadi kan kita sudah mendengarkan beberapa kondisi di Kabupaten Tanah Laut, kemudian juga ada perubahan dari kondisi fisik buku kemudian jadi elektronik. Nah, sepertinya ada tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin bisa disampaikan dari Bapak apa saja sih Pak tantangan untuk pustakawan di Kabupaten Tanah Laut, untuk Dispusip Kabupaten Tanah Laut? Iya, terima kasih. Ya. Sahabat FM yang berbahagia. Untuk tantangan terbesar di perpustakaan ini ada keterbatasan SDM, literasi digital, dan kolaborasi untuk lintas sektor itu, Bu. Oh, itu tantangannya ya. Yeah. Kalau keterbatasan SDM, apakah ini masih terbatas atau bagaimana Bapak kalau dari SDM-nya? SDM-nya masih terbatas ya. Iya. Masih. Untuk teknologinya apakah tadi masih dibantu dengan BIMTEK itu? Ya. Masih diupayakan dengan BIMTEK-nya. Okay. Iya, dan untuk apakah ada tantangan-tantangan lagi dari pustakawan di Kabupaten Tanah Laut Bapak untuk kolaborasi lintas sektor tadi ya? Apakah menjalin mitra dengan siapa saja sudah?
kayaknya, atau dengan pihak Gramedia mungkin ya pernah gitu. Lewat Gramedia, Gramedia ada, dan insya Allah kedepannya ini kami rencana ada pakai bekerja sama dengan Aksara Maya. Apa itu Ibu, untuk Aksara Maya? Nah, jadi Aksara Maya ini memang sebuah produk yang nantinya yaitu nanti supaya pembaca pembaca digital itu bisa membaca, tidak harus datang ke perpustakaan. Jadi memang induknya itu di perpustakaan, tapi di dalam jarak maksimal 1 kilo itu masih bisa mengakses. Jadi posisinya di mana dia, sejauh mana maksimal itu 1 kilo, dia masih bisa mengakses buku yang ia inginkan. Jadi nanti kami siapkan buku digital itu juga jumlahnya kami lebih banyak daripada yang kemarin. Jadi Aksara Maya ini memang ada memberikan kemudahan. Kalau yang kemarin di Gramedia itu cukup di satu induk di perpustakaan saja. Jadi mau nggak mau pemustaka itu tetap harus datang ke perpustakaan. Nah, kalau ini tidak, dia asalkan masih radiasinya masih sampai, nah dia masih bisa mengakses. Jadi nanti rencana kami taruh itu titiknya di beberapa titik di mana itu yang banyak didatangi oleh orang. Jadi kayak di kemungkinan di RTH. Jadi di RTH itu kan biasanya hari Minggu masyarakatnya banyak ya berkumpulnya di situ. Berkumpul. Nah, kemudian di layanan publik NPP ya. Nah, di situ juga rencana kami kasih barcode-nya. Jadi ada 3 titik nanti rencana kami kasih supaya mempermudah masyarakat, yang mana kadang mereka itu sering berkeluh kesahnya ke kami itu, kenapa sih perpustakaan ini bukanya harus jamnya itu sama dengan kami bekerja. Iya, katanya. Saya juga protes Ibu. Nah, itu nanti kemungkinan untuk memudahkannya hari Minggu pun bisa diakses. Itu bisa menjadi solusi. Menjadi solusinya. Untuk membuka di hari Sabtu dan Minggu itu kami belum bisa memberikan fasilitas itu karena kami kekurangan tenaga masih ya Mbak ya. Masih terbatas. Masih terbatas, sangat terbatas. Nah, jadi kami belum bisa. Jadi membantu salah satu keluh kesah dari masyarakat itu tadi dengan menghadirkan Aksara Maya itu tadi. Dari Aksara dan juga Maya ya Bu ya. Aksaranya dimayain. Siap. Tadi kita sudah baik rekan-rekan, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Samsuri, tadi juga dari Ibu Rahma untuk tantangan yang dihadapi oleh pustakawan di Disposip Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Kita lanjut ke Bapak Sairaji untuk tantangan juga nih Pak. Kalau bicara tentang teknologi kan juga pasti ada perubahan. Nah, perubahan itu tantangan apa saja tantangan yang dihadapin dari Disposip Kabupaten Tanah Laut untuk pustakawan? Mungkin dari sesi teknologi atau ada yang lain? Kalaunya tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya itu fakta yang sudah kita rasakan kan sampai saat ini. Cuma kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Poinnya itu, karena setiap ada problem itu pasti ada solusinya. Wih, optimis banget tuh Pak. Iya dong. Iya. Ya, untuk tadi kan kalau dari Ibu Rahma menyampaikan tantangannya permintaan pustakawan di Kabupaten Tanah Laut yang kenapa perpustakaan kok bukanya enggak 24 jam 7 hari dalam 1 minggu, 30 hari dalam 1 bulan. Oke, jadi mengenai buka perpustakaan jam kita sesuai jam kerja, kemarin kita sudah studi tiru ke Dinas Provinsi yang mana Sabtu Minggu dia buka, dan itu menjadi program kedepannya. Kita sudah diskusi dengan pimpinan apakah nanti kita Sabtu Minggu buka, karena kemarin kita pernah buka Mbak. Dari data selama kita buka kurang lebih beberapa bulan itu ternyata peminatnya pun
tidak banyak. Tidak sebanyak hari biasa gitu ya. Betul. Nah, jadi ada beberapa orang saja, lalu yang masyarakat yang mana yang menginginkan Sabtu Minggu. Tapi kita tetap nih mencoba ingin membahagiakan masyarakat Tanah Laut. Artinya nanti Sabtu Minggu itu kita akan usahakan buka dengan keterbatasan SDM. Nanti insya Allah ada solusinya. Begitu. Jadi sudah ditampung untuk permintaan masyarakat dan sudah diuji coba juga ya Pak ya? Sudah kemarin. Sudah ada pilot sampai projectnya. malam kemarin. Betul. Hasilnya gimana Pak? Apakah ada berapa gitu bayangannya ketika diuji cobakan itu? Ya tadi hasilnya memang harapannya kurang memuaskan. Cuman kesimpulannya kita sudah memberikan perhatian atau jawaban atau keinginan yang masyarakat inginkan untuk perpustakaan itu buka di hari Sabtu dan Minggu. Kita coba sampai malam lagi. Udah dijawab nih tantangannya. Tantangan sudah dijawab dan memang ada malam itu dari santri-santri pondok pesantren yang muzakarah karena kita juga ada kitab-kitab kuning. Jadi ada kemarin, cuman ya konsisten tiap malam nggak sih, mungkin ada jadwal malam Rabu kalau nggak salah kemarin. Nah, cuman ya tadi masih kurang dalam artian jumlah pengunjung yang kita harapkan. Padahal Dispusip Kabupaten Tanah Laut sudah punya kafenya sendiri ya Pak ya. Kalau mau ngopi sampai malam juga bisa. Betul, iya. Sudah siap fasilitasnya di Dispusip Kabupaten Tanah Laut kita, dari ada bukunya sampai dengan ada penunjangnya kopi-kopi. Betul, karena kita berikan untuk pemustaka, untuk pembaca, untuk pengunjung masyarakat Tanah Laut senyaman-nyamannya. Sudah diusahakan untuk dibahagiakan begitu Pak. Betul ya. Mulai dari bukunya sampai dengan konsumsinya. Konsumsi. Siap. Betul. Berarti udah siap untuk selanjutnya, tapi masih menunggu bagaimana yang cocok begitu ya Pak untuk jawaban dari tantangannya. Baik, kita lanjut ke Ibu Rahma. Kita tadi masih di tantangan menghadapi pustakawan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, tadi kan kita sudah bicara tantangan-tantangannya. Apakah ada inovasi dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut untuk menjawab tantangan itu tadi? Untuk inovasinya kita ini ada memberikan beberapa pojok baca. Salah satunya kan di MPP sudah kami sajikan. Juga di situ perpustakaan mini, perpustakaan mini di mana masyarakat siapa tahu kan di MPP itu kan masyarakat ada memerlukan di situ kan berkepentingan di MPP, namun harus ngantri, ada waktu, punya banyak waktu luang gitu. Jadi sambil nunggu antrian bisa aja sambil baca gitu. Jadi di situ kami sajikan juga pojok baca, ada beberapa koleksi. Nah, di situ juga ada koleksi digitalnya, Mbak. Jadi di situ langsung ke Ipusnas. Langsung linknya ke Ipusnas. Iya, jadi di situ koleksinya lebih banyak daripada yang ada di perpustakaan kita. Jadi di situ juga kami sajikan ada 2 PC komputer. Nah, di situ kalau langsung di tombol powernya dinyalakan, langsung aja klik yang Ipusnas itu. Nanti di situ masyarakat langsung bisa memilih koleksi yang mana yang mereka inginkan. Mau baca buku yang digital atau buku yang nyata, fisik. Yang fisiknya juga ada kami sajikan. Nah itu salah satu di MPP. Kemudian di sini juga ada kami kerjasama juga dengan Duk Capil. Nah, di Capil juga koleksi kami juga ada kami sajikan di situ. Jadi kan biasanya masyarakat juga ngantri itu kan ya. Ada pojok bacanya juga. Iya, ada pojok bacanya. Kemudian di pertanahan, di pertanahan juga kami ada bekerja sama dengan mereka. Jadi ada pojok baca juga di pertanahan. Masyarakat kan sering juga tuh datang ke situ untuk berurusan ngurus tanah, bikin sertifikat segala hal. Nah, di situ juga kami sajikan beberapa koleksi dari kami. Jadi masyarakat, koleksi kami itu sebenarnya kami sebar, Mbak. Kami sebar tidak hanya di induk
diskursif aja, namun kami juga menyebar ke beberapa tempat, beberapa titik. Salah satunya itu yang kami sebutkan tadi. Terus kami juga menyediakan layanan perpustakaan keliling. Jadi mobil keliling ada 2, mobil keliling sama motor keliling. Ada motor keliling juga? Iya, motor keliling itu kami melayani di daerah khusus Kecamatan Plehari, jadi yang dekat-dekat aja. Apakah stay atau keliling, Bu? Keliling. Jadi berjadwal. Di mana jadwalnya itu, Bu? Kami jadwalkan misalnya minggu ini di SD Atu-Atu misalnya, minggu depannya di Angso 4, pokoknya yang ke SD ya, Bu? Iya, ke sekolah dasar. Sekolah dasar. Jadi target kami ini dari sekolah SD sama SMP. Iya. Kalau SMA kan sudah binaan provinsi, ya. Jadi kadang provinsi itu ada meluangkan waktu juga, datang perpustakaan kelilingnya datang juga ke sekolahan yang SMA, ya, tingkat SMA. Nah, kemudian kalau untuk mobil keliling itu kami datang ke kecamatan-kecamatan lainnya selain Kecamatan Plehari. Jadi sampai ke Kintab, Jorong, Bumi Makmur. Nah, jadi kami mendatangi memang sebenarnya sekolah-sekolah itu banyak minat bacanya, namun mereka kan kekurangan bahan bacaan. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi kami hadir untuk menyenangkan hati mereka. Dan alhamdulillah memang tiap kali kami datang ke sekolah-sekolah itu, anak-anak kami belum masuk ke pintu gerbangnya mereka sudah ramai menyambut, ya? Iya, karena nah di situ saya tuh sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya minat baca masyarakat Tanah Laut itu besar. Tinggi. Iya, tinggi. Namun hanya saja kurang waktu, iya. Kemudian pendukungnya mungkin keterbatasan koleksi yang mereka punya. Nah, jadi terhalang itu mungkin. Jadi mereka sebenarnya kalau kami lihat itu minat baca mereka luar biasa. Iya, karena kontradiksi ya, Bu, ya, untuk survei yang ada di dunia itu kita kelasnya cukup yang rendah kalau untuk minat baca di Indonesia. Tapi ketika sudah dicoba ke pendekatan satu-satu, ternyata sambutannya dari anak-anak cukup antusiasnya tinggi. Iya, cukup antusias. Bahkan mereka tuh sering tanya-tanya, Bu, buku ini ada nggak? Bu, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada nggak? Mereka tuh sering tanya-tanya. Oh, berarti mereka memang ada minat bacanya. Terus, Bu, cerita tentang ini ada nggak? Jadi kalau memang yang mereka mau dan kami punya, kami carikan. Ya, mantap sekali untuk ceritanya dari dari Plehari sampai dengan ujung-ujung Plehari, begitu ya. Ternyata untuk para peminat baca di Kabupaten Tanah Laut itu cukup tinggi. Cuman mungkin masih akan disesuaikan lagi untuk waktu dan kesempatannya. Kalau tadi fasilitasnya tadi berdasarkan tempat dan juga ada waktu berkala, begitu ya, Bu? Iya, betul. Untuk tempatnya sudah disediakan di MPP, kemudian ada di Disduk Capil, dan juga ada di kantor pertanahan. Jadi untuk rekan dengar yang mungkin mencari-cari di mana ini pojok bacanya, begitu ya, ada di 3 tempat sudah tersedia. Dan untuk yang keliling bisa ditunggu untuk adik-adik, gitu ya. Iya, untuk selanjutnya dari tadi kita sudah mendengarkan rekan dengar bagaimana gambaran Dispusip Kabupaten Tanah Laut yang sudah memiliki cara untuk membahagiakan pustakawan di Kabupaten Tanah Laut. Nah, dari Bapak Samsuri kita kembali, Bapak, mungkin ini kita tadi sudah mendengar beberapa tantangannya juga dan juga sampai dengan inovasinya. Nah, mungkin dari Bapak boleh disampaikan kira-kira ada rencana apa atau harapan apa dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut untuk kedepannya? Oke, terima kasih. Untuk harapan-harapan pustakawan Tanah Laut, harapan saya untuk pustakaan mudahan terus berkembang untuk garda terdepan.
Itu saja. Terima Iya, kasih. kita memang mengharapkan adanya perkembangan gitu ya Pak dari pustakawan di Kabupaten Tanah Laut, karena Dispusip sudah memiliki banyak sekali fasilitas untuk tadi membahagiakan pustakawannya. Dari Bapak Sairaji mungkin bisa disampaikan kira-kira ada harapannya nggak Pak untuk pustakawan di Kabupaten Tanah Laut? Iya. Harapannya pertama banyak orang yang ingin jadi pustakawan. Kenapa? Karena tadi pustakawan adalah orang yang memberikan informasi kepada pemustaka, yang mana kalau dalam kita sih ada istilah itu kayak apa namanya ya, petunjuk arah untuk orang yang ingin wawasannya lebih ingin meningkat lagi, ingin tahu. Jadi itu ya poin yang apa namanya paling penting. Harapan kita orang apa namanya lebih banyak lagi jadi pustakawan. Harapannya ada banyak lagi pustakawan di Kabupaten Tanah Laut yang bergabung daftar anggota ya Pak ya. Betul ya. Dan selanjutnya dari Ibu Rahma, apakah ada harapan dari Ibu sebagai pustakawan di ahli pustaka di Dispusip Kabupaten Tanah Laut? Harapan sebenarnya saya mengharapkan memang kedepannya pustakawan itu lebih banyak lagi ada, karena di dinas kita, dinas perpustakaan ini hanya ada berapa Ibu? Berapa orang? 5 orang ya Pak ya? Betul. 5 orang pustakawan. Nah 5 orang pustakawan yang memang kalau dihitung itu memang sangat kurang masih. Untuk Tanah Laut yang seluas ini ya? Iya. Kemudian kenapa saya dulu bisa jadi memilih sebagai pustakawan, memang sudah panggilan hati mungkin ya, panggilan hati. Padahal awalnya waktu kecil ditanya sama orang mau jadi apa, saya jawabnya mau jadi guru. Setiap kali ditanya mau jadi guru, entah kenapa waktu pas kuliah mengambil jurusan kok tiba-tiba larinya ke pustakawan. Mungkin memang sudah jiwanya, dan saya rasa saya menikmati sekali sebagai pustakawan ini. Selain jadi pustakawan, saya juga bisa jadi guru bagi anak-anak, terutama anak saya sendiri. Iya. Mulai dari rumah, sampai dengan... saya berbagi informasi kepada masyarakat, saya berbagi informasi kepada anak-anak biasanya kan. Jadi saya menikmati sekali jadi pustakawan, dan kata Ustadz biasanya sering di pengajian, pustakawan itu harus bangga jadi pustakawan. Kenapa? Karena di situ ladang pahala. Karena kalau kita memang bekerja karena Allah, di situ akan jadi ladang pahala bagi kita. Pustakawan itu bisa menyalurkan beberapa ilmu ke masyarakat. Mungkin ilmu itu tidak banyak, sedikit, tapi walaupun sedikit bagi si pendengar atau bagi mereka yang menerima, mereka mengamalkan, itu akan menjadi pahala bagi kita. Sudah dapat pesan dari Ustadz juga ya? Iya, jadi saya menikmati dan saya syukuri sekali saya sebagai jabatan saya saat ini sebagai pustakawan. Saya syukuri dan saya nikmati, dan saya berharap mudah-mudahan kedepannya pustakawan akan lahir lebih banyak lagi. Siap, kita sudah mendengarkan ketulusan hati dari pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Tanah Laut, bagaimana sudah berusaha menjawab tantangannya, kemudian sudah berusaha membahagiakan juga untuk para anggota perpustakaan di Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Hebat sekali. Dan mungkin kita terakhir Bapak bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat Tanah Laut dari Bapak sendiri agar mengunjungi Dispusip atau gimana? Silakan satu-satu boleh. Ayo masyarakat Tanah Laut, peserta didik sekolah, perpustakaan desa,
ayo rame-rame ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Talaut, karena banyak koleksi buku yang sangat menarik yang mana bisa untuk menambah keilmuan kita bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Siap, dari Bapak Sairaji sudah, dari Bapak Samsuri mau? Sudah, dari Ibu Rama juga untuk himbauannya. Himbauannya bagi seluruh masyarakat Tanah Laut, pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah menyediakan fasilitas untuk kita menjadi lebih cerdas, maka gunakanlah sebaik mungkin. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyediakan dinas perpustakaan, menghadirkan dinas perpustakaan untuk kita, supaya kita lebih cerdas, supaya kita lebih luas wawasannya, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Iya, mantap sekali, luar biasa sekali. Di pagi hari ini kita sudah mendengarkan rekan dengar informasi, kita sudah kenal dengan pustakawan di Disposip Kabupaten Tanah Laut, kita sudah mengenal apa saja fasilitas yang sudah disediakan, sampai dengan niat inovasi membahagiakan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Silahkan datang di Disposip Kabupaten Tanah Laut dan pojok bacanya, silahkan dinikmati fasilitasnya. Semoga pustakawan dan juga para anggotanya semakin bertambah ya Bu ya. Amin. Amin. Baik rekan dengar, demikian untuk program Lensa Disposip di pagi hari ini. Terima kasih untuk bapak-bapak dan juga ibu yang sudah berhadir pagi hari ini. Kita sangat terbuka untuk pustakawan di Disposip Kabupaten Tanah Laut. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dalam volume berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kami informasikan bahwa rekaman siaran langsung kami bisa Anda saksikan di YouTube nantinya di APPR Radio Tuntung Pandang FM. Saya yang bertugas Rizka pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuntung Pandang Radio. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak yang terbaru 2021 data dari Januari hingga September saja, kasus kekerasan sebanyak 5.600. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Ya, stop kekerasan seksual pada anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pastikan anak terhindar dari kekerasan seksual. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam online. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Harus mengetahui keberadaan anak, berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Biasakan mendengar cerita anak pada setiap kejadian. Jika terjadi hal-hal berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lapor polisi atau lapor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Tanah Laut, dan atau Rumah Perlindungan Sementara di P2KB P3A Kabupaten Tanah Laut dengan kontak person Sri Muji Astuti dengan nomor handphone 0812 5176 132. Anak kita hari ini, masa depan kita besok. Jaga mereka dan tunjukkan pada mereka kita peduli. Sikapi kekerasan pada anak dengan ingat 3P. P pertama, peka terhadap perubahan fisik anak. Fisik, perilaku, sosial. P kedua, percaya apa yang dikatakan anak selalu